Baik, selamat pagi kepada dosen dan teman-teman yang terkasih. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan membahas mengenai analisis penyelundupan hukum terhadap putusan nomor 114 garing Pitsus garing 2012 garing PT Pacitan. Dengan anggota beranggotakan pertama, Fitri Larasati, Gabriel Antonia Ratu, Grace Juliana, dan saya sendiri Putri Warna, serta Valerio Thomas Benu. Slide selanjutnya. Baik. Latar belakang dari perkara ini yaitu perkara yang diadili oleh Pengadilan Negeri Pacitan ini terdapat terdakwa Eko Supriyanto bin Sutrimo yang didakwa melakukan tindak pidana penyelundupan manusia berdasarkan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum bernama Syahrul Edi Wahyono SH, advokat. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan dijatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dikurangi masa tahanan. Denda sebesar 500 juta rupiah dengan subsidi 4 bulan kurungan dan beban biaya perkara sebesar 5.000 rupiah. Barang bukti yang diserahkan kepada pemiliknya adalah satu unit kendaraan roda 4 jenis Daihatsu Luxio berwarna hitam, metalik, dan satu unit HP Nokia Type C2 warna hitam yang dirampas untuk dimusnahkan. Dalam kasus yang disebutkan, terdapat beberapa aspek hukum perdata internasional, yang mana terkait antara lain, yang pertama keimigrasian. Dalam hal ini, hukum perdata internasional dapat menjadi relevan karena peraturan mengenai keimigrasian juga dapat melibatkan hukum dan perjanjian internasional yang mengatur masalah pergerakan orang antar negara. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Valerio. Kepada Valerio dipersilakan. Selanjutnya, poin pertama yaitu kewarganegaraan. Dalam hukum perdata internasional, kewarganegaraan dapat menjadi faktor penting dalam menentukan jurisdiksi dan hak hukum yang berlaku atas seseorang dalam konteks hukum internasional. Dan poin kedua, tempat tinggal dan penahanan dalam perkara tersebut, terdakwa tinggal di Surabaya, Indonesia. Sementara penahanannya dilakukan di rumah tahanan negara. Aspek hukum perdata internasional adalah pengaturan mengenai tempat tinggal dan penahanan, yang dapat melibatkan aspek-aspek seperti hak asasi manusia, perlindungan hukum, dan perlakuan terhadap tahanan asing. Dan untuk poin yang ketiganya, barang bukti dan pengembalian, terdapat penjelasan mengenai pengembalian barang bukti kepada pemiliknya. Dalam konteks hukum perdata internasional, pengembalian barang bukti dapat melibatkan peraturan dan mekanisme kerjasama internasional terkait pengembalian aset yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan lintas negara. Dan poin yang keempat, tuntutan dan keringanan hukuman. Terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman. Dalam konteks hukum perdata internasional, aspek ini berkaitan dengan prinsip-prinsip dan standar internasional yang mengatur pemidanaan, rehabilitas, dan perlakuan terhadap narapidana. Selanjutnya itu pembahasan. Pengadilan Negeri Pacitan menyatakan terdakwa Eko Supriyanto bin Sutrimo bersalah atas tindakan pidana penyeludupan manusia sebagaimana yang diatur dalam pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian. Terdapat barang bukti yang diserahkan kembali kepada pemiliknya, yaitu satu unit kendaraan roda 4 jenis Daihatsu Luxio warna hitam, metalik, dan satu unit HP Nokia tipe C2 warna hitam yang dirampas untuk dimusnahkan. Selama persidangan, terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengikuti perbuatannya, namun penuntut umum tetap pada tuntutannya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Ella. Pada Ella dipersilakan. Pak, mic-nya belum dinyalakan. Dalam kasus ini, terdakwa Eko Supriyanto bin Sutrimo didakwa atas
tindak pidana penyeludupan manusia yang diatur dalam pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Penuntut umum dalam dakwaannya bahwa terdakwa dengan sengaja membawa orang-orang secara ilegal melintasi perbatasan negara dengan tujuan untuk memasukkan mereka ke wilayah Indonesia tanpa persetujuan yang sah dari pihak berwenang. Dalam persidangan, penuntut umum menampilkan bahwa bukti yang mereka anggap kuat dan mendukung dakwaan mereka. Berdasarkan dakwaan penuntut umum, Pengadilan Negeri Pacitan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dan keterangan yang didengarkan. Setelah memeriksa secara teliti, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyeludupan manusia sesuai dengan pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian. Dengan dasar gugatan ini, pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 6 tahun dengan pengurangan masa tahanan yang telah dijalani. Selain itu, terdakwa juga dijatuhi denda sebesar 500 juta rupiah yang dapat diganti dengan kurungan selama 4 bulan. Berikutnya analisis. Dalam kasus tersebut, terdakwa Eko Supriyanto bin Sutrimo dihadapkan pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Pacitan terkait penyeludupan manusia. Kita dapat melihat hubungan dengan beberapa konsep dan asas hukum perdata internasional yang relevan. Pertama, unsur yang berkaitan dengan yurisdiksi. Pengadilan Negeri Pacitan memiliki yurisdiksi terkait perkara ini karena terdakwa ditangkap dan perkara ini terjadi di wilayah hukum Pacitan. Prinsip yurisdiksi ini penting dalam hukum perdata internasional karena menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara dan melibatkan pihak dari berbagai negara. Dalam kasus ini terdapat unsur kewarganegaraan dan tempat tinggal terdakwa. Asas kewarganegaraan dan tempat tinggal merupakan konsep penting dalam hukum perdata internasional karena dapat menentukan hukum yang berlaku dalam suatu perkara. Dalam kasus ini, hukum Indonesia diterapkan karena terdakwa adalah warga negara Indonesia dan tindak pidana dilakukan di wilayah hukum Indonesia. Terdapat aspek ekstradisi dalam kasus ini. Jika terdakwa adalah warga negara asing atau tindak pidana dilakukan di luar wilayah Indonesia, maka pertimbangan mengenai ekstradisi mungkin harus dipertimbangkan. Namun dalam kasus ini tidak ada indikasi bahwa ekstradisi diperlukan karena terdakwa adalah warga negara Indonesia dan tindak pidana dilakukan di wilayah Indonesia. Terdapat aspek penahanan terdakwa yang perlu dikaitkan dengan prinsip saling pengakuan dan pelaksanaan putusan. Dalam kasus ini, terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik, perpanjangan penuntut umum, hakim, dan ketua pengadilan. Prinsip saling pengakuan dan pelaksanaan putusan adalah prinsip dalam hukum perdata internasional di mana suatu negara diharapkan mengakui dan melaksanakan putusan yang diberikan oleh pengadilan negeri lain. Dalam kasus ini, terdakwa didampingi oleh penasihat hukum. Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dalam persidangan, terutama dalam perkara pidana. Prinsip ini memastikan bahwa terdakwa memiliki kesempatan yang adil untuk membela diri dan memperoleh perlindungan hukum yang layak. Dalam kasus ini, putusan hakim diberikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa. Hakim harus memastikan bahwa bukti-bukti yang diajukan memenuhi standar yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara sah dan adil. Secara keseluruhan, kasus ini menggambarkan berbagai konsep dan asas hukum perdata internasional yang relevan. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Grace. Kesimpulan. Kesimpulan pada kasus ini adalah bahwa terdakwa Eko Supriyanto bin Sutrimo dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyelundupan manusia oleh Pengadilan Negeri Pacitan. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan. Kasus ini menggambarkan penerapan prinsip-prinsip hukum perdata internasional seperti yurisdiksi, kewarganegaraan, ekstradisi, saling pengakuan dan pelaksanaan putusan, serta pentingnya pendampingan hukum dan pembuktian dalam proses peradilan.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.